Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, gimana nih kabarnya semua? Semoga selalu sehat ya, apalagi di masa pandemi ini. Selalu jaga kesehatan ya, dan jangan lupa pakai masker. Oke, perkenalkan nama saya Melisa Azhara. Hari ini saya akan bahas sedikit masalah yang lagi viral belakangan ini. Hari ini saya akan bahas topik tersebut bersama dua narasumber kita, yaitu Kevin dan Azahara. Halo teman-teman, nama saya Kevin Zulfaro, biasanya dipanggil Kevin. Halo teman-teman, nama saya Zara Trijuli, biasa dipanggil Ara. Topik kita pada hari ini adalah Klitih Jogja yang lagi booming. Nah, sebelum kita membahas masalahnya, kita bakal cari tahu lagi definisi lebih luas tentang klitih ini. Oke, saya akan bertanya dulu nih, sebenarnya pengertian dari klitih ini apa sih? Klitih itu adalah aktivitas keluar rumah tanpa tujuan yang jelas untuk mengisi waktu luang dan menghilangkan kepenatan. Akan tetapi, seiring perkembangan zaman, makna klitih ini menjadi identik dengan aksi kekerasan dengan senjata tajam. Terus, apa awal mulanya klitih ini bisa menjadi berbahaya? Awalnya itu klitih cuma perundungan antar geng sekolah di daerah Jogja. Tapi kelamaan klitih itu berubah jadi kegiatan kriminal yang dilakukan secara kelompok yang korbannya dari antar geng, jadi masyarakat awam. Dan yang paling umum dilakukan di malam hari. Wah, parah banget. Terus tujuan dari klitih yang sangat berbahaya ini apa sih? Tujuan mereka sebenarnya untuk membuktikan jati diri mereka ke teman-temannya dan geng-geng yang ada di daerah tersebut, dan menunjukkan bahwa mereka itulah yang paling terkuat di daerahnya. Tujuan yang sangat tidak logis ya teman-teman. Oke, kalau gitu kita akan mulai membahas soal artikel tewasnya pelajar SMA di Gedong Kuning, Jogja nih. Jadi banyak yang bertanya-tanya, apakah sebenarnya masalah ini termasuk klitih atau tidak? Daripada kita bingung, jadi mari kita dengarkan kronologinya secara lengkap dulu deh. Awal mulanya, kelompok korban terdiri dari 5 kendaraan roda 2 dengan jumlah total orang 8 orang melaju di jalan Ring Road Selatan. 5 motor ini sempat mencoba menambah kecepatan dengan cara memblayer atau mengeber kendaraan untuk menimbulkan suara bising knalpot, kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda DIY Kombes Pol Ade Ari Syam Indriadi, Selasa tanggal 5 bulan 4 2022. Kelompok korban ini kemudian pindah ke jalur lambat dan berpapasan 2 sepeda motor yang diduga pelaku. Setelah kejadian pertemuan itu, kelompok korban melanjutkan perjalanannya hingga belok ke Jalan Imogiri. Mereka sempat melihat ke belakang memastikan kelompok pelaku tidak berada di sekitar mereka. Kemudian, rombongan korban mampir ke salah satu warung makan di Jalan Gedong Kuning. Sebagian dari mereka turun dan memesan makanan, dan lainnya masih berada di parkir warung makan. Selanjutnya, ada 2 motor lewat di sebelah rombongan korban yang sedang makan di warung. Menurut polisi, berdasarkan keterangan saksi, pelaku lewat di sebelahnya, memblayer, memaki, dan mengumpat rombongan korban. Merasa tak terima, 4 motor kelompok korban mengejar. Pada proses pengejaran, ternyata kelompok pelaku berbalik arah lagi dari awalnya utara berbalik menuju selatan. Satu di antara rombongan pelaku turun sambil membawa gear yang diikat. Dia mencegat rombongan korban yang berusaha mengejar. Motor rombongan korban yang pertama lolos dari ayunan gear. Namun, ayunan gear mengenai motor kedua. Motor ini ditumpangi korban berinisial D. Status D membonceng rekannya, sebab motor korban melaju dengan kecepatan tinggi. Akhirnya ia oleng dan terjatuh. Tak lama setelah itu, ada patroli dari Sabhara Polda DIY. Sekitar pukul 2:10 waktu Indonesia Barat, tim patroli sempat menolong korban dan membawanya ke RS PAUD Dr. Harjo Lukito. Namun, setelah ditangani, korban meninggal Minggu pagi. Polisi kini mendapatkan 9 rekaman CCTV yang sedang dianalisis. Polisi sementara ini menyimpulkan kejadian itu dipicu aksi perkelahian antar kelompok yang dipicu saling emosi. Nah, dari kronologi ini, menurut kalian nih, apa ini termasuk klitih yang kita bahas? Kalau menurut saya ini lebih seperti perkelahian yang dimulai dari korban, karena si korban memancing emosi pelaku dan terjadilah perbuatan yang tidak diinginkan itu. Tapi di sisi lain juga pelakunya juga salah, apalagi dengan menggunakan senjata tajam itu. Saya rasa dari kronologi ini,
Kedua belah pihak salah, korban yang memancing emosi pelaku dan pelaku yang terpancing untuk melakukan kekerasan. Kalau secara pandangan saya nih, memang hampir mirip dengan kelitih, tapi tidak juga ya. Iya, karena kelitih ini biasanya agar terlihat keren di antara geng lain. Tapi ini lebih ke perkelahian yang mengakibatkan korban. Yap, bener banget. Tapi mau ini kelitih ataupun tidak, menurut saya ini harus cepat ditumpas sih. Soalnya sangat berbahaya dan pasti sangat meresahkan warga sekitar. Yang mereka tahu hanya kalau mereka ini bisa lebih kuat dan keren dari yang lain, mereka tidak memikirkan apa yang akan terjadi setelahnya. Nah, kalau begitu untuk masa hukuman yang didapat untuk pelaku itu apa? Dikaitkan dengan persoalan penenangan dan penyelidikan kasus kelitih dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), memang memberikan perlakuan manusiawi bagi anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Tetapi perlakuan ini berkemungkinan besar dipahami secara keliru, yakni UU SPPA bisa dijadikan sebagai tameng oleh anak-anak untuk berlindung di balik hukum ketika mereka melakukan kejahatan maupun pelanggaran hukum. Berarti dengan ini hukum yang harus didapatkan tidak efektif dan sebaiknya harus benar-benar direvisi ulang agar kejahatan seperti ini tidak dianggap sepele dan tidak akan terjadi lagi. Bener banget, kasihan yang kepada korban dan juga keluarganya yang tidak mendapatkan keadilan diinginkan. Sedih banget dengarnya kalau masalah ini terus berlanjut. Benar sekali, tapi ada sasaran untuk revisinya, yaitu pasal-pasal yang meringankan ABK, anak berkebutuhan khusus. Diharapkan dengan adanya ini masalah dari kelitih cepat teratasi. Wah, kalau begitu semoga revisi ini akan cepat terselesaikan ya. Nah, untuk teman-teman semuanya diharapkan untuk menjaga diri agar tidak terjadi peristiwa seperti itu lagi. Kita sebagai remaja juga harus bisa menjaga emosi kita agar tidak berdampak dengan apa yang dilakukan. Dan juga jangan pergi tengah malam ya, apalagi melewati tempat-tempat yang sepi ya. Nah, dengar ya teman-teman, jangan lupa selalu jaga diri dan tetap berhati-hati dimanapun dan kapanpun ya, karena kejahatan itu akan selalu berada di mana-mana, bukan hanya di sekitar Jogja ya, dimanapun itu. Oke, kayaknya kita udah di akhir nih. Seru banget ya pembicaraan kita. Semoga dalam podcast hari ini kita dapat ilmu yang bermanfaat ya. Teman-teman jangan lupa diterapin ya, didengerin juga. Jangan cuma dengerin tapi nggak dilakuin, agar kita semua selamat. Oke? Sebenarnya masih banyak sih yang pengen kita bicarain. Gak mungkin cuma ini aja ya, tapi kayaknya ini udah cukup panjang deh. Jadi kita tuh harus saling mengingatkan aja ya, apalagi sekarang nih pandemi nih. Jadi jangan sering keluar-keluar rumah ya, di rumah aja, bermain bareng temen dan keluarga. Ingat jangan terlalu sering keluar malam, tengah malam apalagi, gak baik. Untuk perempuan hati-hati, untuk laki-laki jangan suka keluyuran ya malam-malam. Juga pokoknya harus saling jaga diri deh dimanapun dan kapanpun. Oke, sekian dari kami ya. Terima kasih karena sudah mendengarkan. Ada lagi yang mau disampaikan? Sepertinya sudah sampai segitu aja. Jika ada yang kurang, kami mohon maaf. Terima kasih semuanya. Bye. Bye. Bye.